Jadi, kalau kita bisa menanamkan budaya malu sejak dini, sejak anak-anak, itu hasilnya insya Allah bagus. Mhm, Orang Jepang itu tidak ada agama, tapi hablum minannasnya, hubungan sesama manusia amat sangat bagus. Itu karena, mhm. saya rasa karena sejak kecil sudah ditanamkan budaya malu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Didaktif, diskusi daring interaktif yang diadakan oleh Perpustakaan Supiati. Wis, kita lanjutlah. Saya semakin Ya, tertarik dengan budaya Jepang kurang lebih sudah dapat sebagian. Kembali pada pertanyaan saya yang tadi, apalagi yang menjadi ya, pembeda antara Indonesia dengan Jepang? Kalau tadi kan berbicara makanan, budaya ya, sudah ada separuh. Bisa ya. mungkin ditambahkan Bu Ismisan berkaitan dengan yang menjadi pembeda antara apa? Yang menjadi pembeda Jepang dengan Indonesia. Etos kerja mungkin ya. Etos Itu. kerja orang Jepang. Nah, itu ya. Nah, betul betul. Kita harus sangat boleh meniru ya. Orang Jepang mereka punya etos kerja yang sangat tinggi sekali. Maksudnya adalah jadi kita punya jam kerja kan 8 jam. Orang Jepang bisa lebih dari itu. Saya pernah bekerja dengan orang Jepang ya. Mhm. Mereka itu tidak akan mau selesai kalau itu belum menunjukkan tanda-tanda tuntas. Maksudnya begini, saya ikut di perusahaan ya. Jadi ketika Mhm. ada masalah, dia akan berusaha mencari, mencari, mencari dan mencari penyebab masalah itu dan dia akan berusaha dengan amat sangat keras untuk mencari penyelesaian, mencari solusi, mencari supaya masalah itu bisa tertangani. Ketika dia sudah Mhm. tahu itu dia baru mau beristirahat. Mhm. Jadi mereka sangat keras, sangat gigih, sangat tekun dan sangat sangat disiplin. Itu yang Mhm. saya apa ya bisa saya dapat ketika saya bekerja dengan orang Jepang. Itu sangat berbeda. Kalau kita Mhm. kan apa ya, kita memang berusaha keras, tapi ketika sampai puncak itu, tingkat jenuh Mhm. itu kita kok gak nemu-nemu, kok gak ketemu-ketemu itu kadang kita langsung down kan gitu ya. Down, ya ya Itu ya ya sangat ya ya. beda. Iya ya, itu saya mengalami mereka tidak seperti itu. Kok bisa ya? Orang ini apa yang orang Jawa bilang ngeyel itu loh. Mereka ngeyel itu loh. Untuk Mhm. bisa apa ya? Menyelesaikan. Jadi dia apa ya? Punya kalau dia sudah memutuskan ini harus selesai, maka dia harus selesai. Itu yang kayaknya harus kita tiru, itu yang berbeda dengan kita apa akhirnya orang Indonesia dapat apa level santai itu ya mungkin ya karena apa Mhm. ya sebenarnya kreatif sih orang kita itu tapi ya itu kurang apa ya kurang fight gitu loh menurut saya Gus kebanyakan Misan, disiplin saya ya Bu Ismi, yang ya menjadi pertanyaan saya, benarkah bahwa di Jepang itu kalau Anda bertugas misalnya, entah betul atau tidak, karena dulu saya mendengar cerita-cerita dari orang-orang dulu bahwa di Jepang itu kalau Anda bertugas di bagian baut, ya sudah baut aja terus yang Anda kerja.
tidak usah kerja yang lain. Artinya berdasarkan keahliannya saja, begitu. Ya, Benarkah ya. cerita seperti itu ataukah tidak juga? Beda kalau Indonesia, sampai-sampai ada istilah logika penjual sate, dia yang pergi ke pasar beli dagingnya, kemudian dia yang tusuk, kemudian dia yang bakar, kemudian dia yang jual, kemudian kalau tidak laku ya dia makan sendiri. Artinya pola pola kerja Indonesia ya kurang lebih seperti itu. Biasanya dia dia yang ambil semua katanya. Beda kalau Jepang. Jadi Anda bagian baut, oke. Kalau ada yang misalnya kendaraan yang bermasalah pada perusahaan baut, ya sudah serahkan pada orang yang bertugas di bagian baut itu. Atau bagaimana sebenarnya Jepang? Nggak seperti yang dideskripsikan orang-orang terdahulu. Silakan, Bu Is. Benar itu, benar. Benar, orang Jepang memang seperti itu ya. Orang Jepang persis sama. Jadi kalau kita kan orang multi talent, semuanya bisa, Ah, itu yang itu. bagus. Hmm. Mereka tidak, mereka fokus. Jadi fokus di satu sisi. Jadi kayak tadi diberatkan kalau dia memang ahli di baut, kalau dia memang kerjaannya di baut, dia akan mendalami baut itu sedalam-dalamnya. Hmm. Se apa ya? Sedetil-detilnya. Ini saya kasih contoh, Pak Kasang. Hmm. Hmm. Kalau orang kita Hmm. rice cooker ini bukan gampangnya aja rice cooker, Iya, iya, kita iya, akan iya, iya. memilih kita suka kalau rice cooker itu bisa untuk bikin bubur, bisa Hmm. untuk bikin apa Masak sayur. kue, bisa untuk nasi, Hmm. bisa untuk goreng, bisa untuk nah itu Hmm. orang kita. Tapi orang Jepang itu membuat rice cooker tidak seperti kita. Kita kan satu mesin bisa segala macam. Orang Jepang tidak. Bagaimana dia membuat rice cooker itu untuk menanak nasi, nasinya itu jadi enak. Bagaimana nasi itu dimasak itu akhirnya jadi pulen. Iya, Bagaimana iya, iya. nasi itu dimasak sehingga yang makan itu pengen makan nasi. Jadi seperti itu. Itu Hmm. bedanya. Jadi memang orang Jepang benar seperti kata Pak Akarsan. Mereka fokus di satu hal. Hmm. Jadi kalau sudah ahli baut ya jangan disuruh benerin air bocor. Iya, iya, Nggak iya, akan iya. bisa. Fokus, amat sangat fokus. Itulah orang Jepang. Iya, Kayaknya iya, iya, iya. nggak tahu ya orang kita cocok nggak ya dengan seperti itu. Tapi kalau Hmm. jadi dia punya keahlian itu ya pasti sangat mendalam. Dia akan sangat Hmm. dalam. Cuma ini ada tanggapan negatif yang pernah saya dapatkan, makanya saya butuh klarifikasi dari Bu Ismi. Eh, apakah benar di Jepang itu eh, kalau yang Muslim, misalnya pada saat salat Jumat itu kadang katanya bersembunyi untuk berusaha mendapatkan waktu luang itu? Ataukah kalau yang dideskripsikan tadi Bu Ismi kan justru Jepang itu terbuka pada persoalan agama. Misalnya tadi persoalan makanan, oh jangan, ini daging yang misalnya tadi chicken halal dan ini Iya. bukan. Apakah persoalan ibadah, karena etos kerja dari Jepang itu kan sungguh luar biasa. Mungkinkah ini juga yang tertuang dalam diktum bahwa atau ada gium yang terkenal bahwa time is money, waktu adalah uang. Apakah seperti itu juga? Maksud saya, Jepang itu jangan membuat suatu pekerjaan kalau belum tuntas. Jadi kalau misalnya kita yang muslim ya pasti ibadah dulu. Yang menjadi selalu persoalan adalah itu salat Jumat. Benarkah seperti itu Iya, Bu iya, Ismi? iya, iya. Begini Pak Kasang, Ya. orang Jepang itu kan mereka tidak beragama ya. Mhm. Pekerjaan itulah agamanya. Pekerjaan Oh itulah gitu. agama dia. Iya, agamamu apa? Pekerjaanku itu agamaku. Kebanyakan orang Jepang akan menjawab seperti itu. Meskipun sekarang Hmm. ini ya agama sudah eh, mulai bisa diterima ya. Tapi orang Jepang sebenarnya dia tidak beragama, dia tidak ada agama. Karena itu Mhm.
karena agama itu pekerjaannya ya, sholat Jumat itu kan kita. Nah mereka kan nggak ada sholat Jumat gitu loh Pak Gar. Jadi kalau biasanya orang-orang Indonesia yang bekerja di sana ya sholat Jumat ya ketika jam istirahat. Jam istirahat kan dari jam 12 sampai jam 1 di sana ya. Itulah Oh, pakailah sama ya? untuk sholat. Iya, Oh, jam 12 sip, sampai sip, jam sip, 1. sip, Mereka sip. juga sekitar jam itu. Itulah pakailah untuk terserah. Mau tidur, mau makan, mau sholat, silakan. Tapi kalau ditanya mereka itu kok nggak menghargai kita yang sholat Jumat lah, karena memang mereka kan tidak punya agama. Agama itulah Siap, siap. pekerjaannya, ya. Hmm. Kan nggak bisa juga Hmm. kan. Katanya kan Iya, kita di kita kan yang mana datangi tempatnya orang, betul, betul. Iya, 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 di iya. situ bumi Hmm. dipijak, di situ langit dijunjung kan. Iya, 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 iya. Betul, 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 Kita betul. harus ikut mereka ya. Jam istirahat itu pakailah untuk sholat. Mereka akan membebaskan sebebas-bebasnya kalau memang dimanfaatkan jam itu untuk sholat. Orang dikasih kok. Kemarin saya ketika saya ikut pelatihan kemarin, di gedung itu ada tempat untuk sholat disediakan. Ini musolahnya, memang ya kecil tapi bersih. Kemudian di mall ketika saya main ke Osaka itu di mall itu dia sediakan ruang bagus banget, Pak Karsang. Itu untuk sholat. Tapi tidak umum, jadi apa ya? Kita tidak bebas keluar masuk. Jadi kalau kita mau sholat, kita datang ke resepsionisnya mall itu. Kita akan meminjam kunci ya. Saya mau pinjam kunci untuk apa ya namanya begitu? Prayer. Tapi bukan Iya, prayer, take a dia prayer. apa ya? Pokoknya iya. Untuk ruang itu, tapi kita nggak nyebut untuk sholat. Tapi pokoknya saya mau pinjam kunci Untuk berdoa. Untuk berdoa. Bukan. Diberi. Dan ketika saya masuk, wah, bagus banget. Di mall besar itu di Osaka. Nggak susah kok di sana, difasilitasi. Tempat saya itu kan kota kecil ya. Di dekat stasiun itu ada mall juga, ada juga tempat untuk beribadah, untuk sholat. Tapi kalau memang nggak ada biasanya. Saya tertarik juga persoalan waktu, Bu Is. Tapi sering dengar azan di sana ya? Maksud saya nggak ada. nggak ada ya? Oh. Nggak ada. Terus Tapi penentuan waktunya gimana? Kalau tinggal di sana ya minta ke kebetulan Osaka dan ada KJRI ya, minta di KJRI untuk jadwal sholat. Kan kita juga bisa dari download waktu sholat kan ada sekarang di internet kan kita bisa ambil dari situ. Betul, juga. Di internet. Boleh. Menarik ya, menarik. Itu yang saya maksud. Kalau Bu Yes, kalau misalnya waktu salat, oke, kita tahu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah sama dengan misalnya di sana waktu pukul 15 di sekitaran itu waktu asar misalnya gitu. Ya. Ataukah dia bergantung musim? Beda 2 jam. Oh, beda 2 jam. Kita beda 2 jam sama Indonesia. Mana duluan? Barat ya. Mungkin Pak Akar 1 jam ya, beda 1 jam. Sama dengan beda 1 jam. Di Indonesia Timur. Mereka jadi kalau Pak Akar sama berarti mereka lebih duluan ya? Iya, jadi beda 2 jam. Jadi waktu sholat ya ikut jadwal itu. Nah, masalahnya kita ini kan terbiasa dengan matahari ya. Iya. Iya. Nah, kalau kebetulan kalau sholat sih nggak masalah, meskipun kan kita dapat jadwal. Yang biasanya menyusahkan orang Indonesia kalau di sana itu ketika puasa.
Nah, itu Puasa kan termasuk aturannya, yang saya mau tanyakan. Baru baru saya mau masuk pertanyaan itu. puasa kan jamnya itu nggak ada jam sekian sampai jam sekian. Dari terbit Ah, matahari sampai terbenam iya, itu kan. terbit fajar. Iya, iya betul. Nah, sholat sih masih ada jam-jamnya. Nah, itu masalah. Kalau musim panas, setengah mati, Mhm. Pak Karsang. Hmm, Jadi kemarin sempat saya ngobrol. Ini kan kemarin musim panas itu kebetulan puasa musim panas mereka. Tahun ini puasa musim panas. terus, Ah, jadi puasanya lama sekali. Sudah jam 7 wah, waktu itu. Saya tanya teman saya, Allah Akbar. ayo, kamu sudah buka puasa belum? Belum, nanti jam 8 ini masih terang benderang, katanya begitu. Allah Akbar. Iya, Hmm, tapi saya ada pengalaman mhm, puasa waktu musim dingin. Kebetulan saya waktu mhm, eh, cukup lama di sana dan dapat Ramadan di sana itu musim dingin. Jadi mhm, enaknya hmm, jam 6 masih gelap gulita. Jam 6 masih gelap, belum terang. Tapi jam 5 sudah gelap. Jadi puasanya lebih pendek. Seneng saya. Kemarin itu kebetulan waktu musim dingin juga kan. Nah ini mhm. teman-teman yang datang bareng itu, ayo kita bayar puasanya sekarang aja, mumpung musim dingin. Jadi kita puasanya sebentar. Akhirnya bayar, kebanyakan teman-teman bayar puasa kemarin itu lunas sudah. Aduh, aduh. Nakal ini nakal. Tuhan pun di politik. Jadi ya itu jangan sampai puasa musim panas, jadi menderita sekali. Akan lebih dari Hmm. 12 jam yang pasti. Tapi kalau musim dingin, nah itu asik itu untuk puasa. Boys, Begitu. apalagi hal yang paling paling eh, menjadi pembeda antara Indonesia dengan Jepang? Hal yang paling fundamental itu kira-kira apa lagi? Atau memang hanya Tertib, lebih kepada etos kerja, termasuk budaya? Kalau yang lain mungkin mirip-mirip lah. tertib, antri, Ah, budaya antri dan tertib antaranya ya. Hmm, akan Pak Karsang akan apa akan nanti kalau diberi rezeki pergi ke Jepang pasti amin akan Allah. Amin. salut melihat orang Jepang itu antri rapi sabar mereka Hmm, nggak ngerobot apa enggak mereka antri bagus hmm, 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 dan sabar mereka nggak hmm, tahu hmm, itu sejak kapan tapi mereka budaya antri itu kayaknya sudah mendarah daging itu dari sejak kecil itu antri ini ke hmm. toilet juga Iya antar. nggak ada yang aduh saya kepingin saya sudah nggak tahan nggak ada yang mengeluh begitu Hmm. yang antri Intinya tunggu panjang jatahmu. Hmm, 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 iya hmm. mereka menahan Hmm, diri padahal musim hmm, dingin itu kalau sudah kebelet itu gimana sih dingin itu kan maunya cepet-cepet yang ngantri hmm, dan kita ya ikut antri akhirnya hmm, jadi hmm, ikut hmm, mereka kan antri tadi aduh masuk kereta itu pun begitu masuk ke hmm. kereta api kan karena Iya. memang transportasi utama mereka di sana adalah kereta api ya Hmm, nah hmm, hmm, masuk kereta api pun itu sesuai hmm, jalur jadi ada 2 jalur itu ya mereka ngantri jalur rapi sekali kemudian hmm, hmm, orang yang keluar itu ya bener-bener keluar duluan Pak Karsang. Jadi hmm, yang hmm, keluar hmm, dari hmm. kereta keluar dulu. Jadi kita yang mau naik itu di samping-samping itu. Begitu yang turun sudah keluar semua, Semua. kita baru masuk Mhm. gitu. Itu asli ya, rapi. Ya, rapi Biasanya sekali. orang belum Padahal keluar, memang sebanyak itu. biasanya orang belum keluar, ini justru menyerobot duluan ini yang baru mau masuk. Padahal kan mestinya Enggak, yang mau keluar dulu, dituntaskan semua, baru kita masuk. Mhm. iya. Rapi betul, Enggak, rapi, enggak. rapi. Mereka yang benar-benar keluar baru masuk. Mhm. Dan Mhm. apa? Ketika pintu nutup, jeret gitu ya
ya udah yang ini ya nggak masuk. Kalau nggak bisa masuk ya dia nggak masuk. Kalau tapi masih sempat ya dia masuk gitu. Itu kalau di Benar-benar. Jepang, Bu Is, saya mau tanya. eh Biasanya kan kalau kita datang di suatu negara, biasanya kita pakai penerjemah. Yang saya mau tanyakan, beda kalau misalnya saya ya harus ditemani Bu Ismi dengan teman-teman yang lain supaya eh, gratis penerjemah. Di sana penerjemah biasanya dibayar berapa? Apakah dia per hari atau bagaimana, Bu Is? Waduh, tarif penerjemah. Biasanya Nggak kalau pernah iya minta, ya, uh, nggak pernah ditelusuri ya, karena bisa sendiri ya. Dari iya, Muja-Muja. Sehat iya. selalu, Halo, Sensei. halo Hmm. Muja. Ini mahasiswa juga. Iya, ini lama di Jepang juga ini Muja ini, 2 tahun dia. Ini udah balik tapi, Oh gitu ya. iya. Halo Muja. Eh, Bagus mungkin Bu Ismi, kita berbicara berkaitan dengan, em, oke, sudah ada penggambaran umum bagaimana budaya mereka, bagaimana kemudian model pendidikan. Sebenarnya saya juga mau menelusuri berkaitan dengan em, di kampus tempat saya ngajar itu Bu Ismi, itu sangat ya salah satu program andalan mereka adalah lesson study. Dan ternyata lesson study itu berasal dari Jepang katanya. Bu Ismi pernah dengar istilah lesson study? Belum pernah ya? Ini baru pertama ini, tracer study yang saya tahu. Tracer study. Lesson study itu ya model pembelajaran yang sampai kami harus masuk di dalam. Kemudian jadi modelnya kalau misalnya em, jadi termasuk diambil gambar dan sebagainya. Em, itu ternyata makanya biasanya kalau teman-teman yang memang dipanggil ke Jepang akan kalau mereka punya gagasan berkaitan dengan lesson study pasti akan ke sana itu. Tapi biasanya teman-teman yang memang kuat dari segi bahasa Inggris itu yang ke sana karena salah satu diantaranya untuk keluarkan pasti butuh bahasa Inggris sebagai bahasa ini. Tapi sekali lagi Bu Ismi punya utang sama saya untuk mengantarkan saya dan mungkin beberapa teman-teman termasuk tadi Afdal rencananya juga mau ke Jepang tapi harus harus ada penerjemahnya itu. Eh, Iya, insya Allah saya antar. pertanyaan sederhananya, pertanyaan sederhananya, kira-kira berapa kos, berapa hal yang harus dipersiapkan untuk mengalkulasi dana yang dibutuhkan, misalnya pemberangkatan sampai kepada pemulangan gitu. Dan kira-kira di waktu kapan bagusnya kita berangkat? Mungkin begitu, Boys. Tolong dijelaskan supaya saya juga, oh berarti dana seperti ini saya harus siapkan gitu. Silakan Bu Ismi. Iya, iya. Halo Ros, ini Rosi Maulidia. Ini ada di Jepang ini, sedang di Jepang ini Pak Kar. Oh, hai Oke, Kak Rosi. iya. Oke, Rosi eh, Maulidia. Iya. iya. Jepang itu kan termasuk tujuan wisata favorit orang Indonesia ya, Pak Karsang ya. Iya, betul. Ah, jadi maskapai-maskapai penerbangan itu sampai Garuda pun, Garuda, Mhm, terus terus itu yang penerbangan murah itu apa Air Asia, terus Cathay mhm, Pacific, banyak perusahaan penerbangan itu memberikan diskon khusus mhm. untuk di waktu-waktu tertentu, Pak Kasang. Nah, Oh gitu ya. yang paling murah ketika kita pergi ke Jepang itu adalah musim panas. Musim panas itu tiket paling murah kalau kita ke sana. Tapi di musim-musim yang lain pun perusahaan-perusahaan penerbangan itu sering menawarkan tiket murah. Ah, jadi nggak perlu khawatir karena Jepang termasuk tujuan wisata favorit orang Indonesia kan. Nah itu kalau lagi dapet bagus itu kadang bisa 5 juta 5 juta sekian lah 5 juta 6 jutaan APP
PP Oh, apa? udah PP itu ya. PP ya, Surabaya Jepang itu. Hmm. Terus? Kemudian yang di sana kalau mau kita aman ya kita beli itu tiket kereta yang ditunggu di Osaka tadi. Ekonomi. kita kita enggak kita bisa naik Shinkansen juga. Tapi kita beli tiketnya dari sini itu pun dari di biro-biro wisata itu kadang menjual apa tiket. Jadi tiket itu bisa Mhm. kita pakai di sana di Jepang. Mhm. Beli dari sini. Tiket itu, tiket Mhm. kereta. Itu terusan bisa Oh, kita pakai seminggu asal dia tiketnya untuk apa? Untuk eh, perusahaan apa Jepang Railway itu loh. Jadi untuk perusahaan mhm. apa ya Jepang ya itu. Jadi kita beli tiket itu. Itu sekitar berapa ya? 3 4 jutaan mungkin ya. Saya kurang jelas ya. Itu Tapi itu teman-teman bisa itu dipakai berapa kali tuh? bisa dipakai eh, seminggu lah, seminggu kalau nggak salah. Seminggu Oh, artinya ada tiket yang khusus memang untuk dipakai kemanapun dan itu punya legitimasi kayak maksud saya gini, iya, dia oh gitu ya. iya. Kalau di sini kan Jangan beli tiket, ah, ah, jangan sampai kita di gimana? sana terus ngecer. Aduh, transportasi sangat mahal. Itu menghabiskan dompet kita. Hmm, Jadi kita beli tiket keretanya yang di sini. Jadi bisa kita pakai naik turun kereta itu. Kereta biasa, kereta 7 cepat, hari ya? kereta sedang. Iya, itu. Kemudian makan. Nah, itu yang di sana. Kita siapkan Eh, makan. Tunggu Uang dulu, makan aja. Bu Ismi, sebelum masuk pada kategori makanan, saya masih tertarik dengan keretanya gitu. Itu apakah Iya. kereta yang dimaksudkan, misalnya kalau kita sudah beli tiket yang selama 7 hari itu, apakah kita bebas menggunakannya ataukah mungkin pemakaian bilang 1 hari 1 kali saja, atau justru satu tiket itu sudah bebas mau dipakai kemanapun? Iya, iya, iya. Iya, bisa. Oh gitu ya. Naik turun. Iya. Untung itu Hmm, kita. Pokoknya kita beli ya tiket ya ya, terusan itu. Kemudian kita bisa begitu sewa ya. juga apa? Terus internet. Kita kan sekarang ini hidup dengan internet kan ya. Hmm, Di sana wifi zone tidak seperti di sini. Di sini merata-rata wifi zone. Di sana di stasiun-stasiun kereta api atau di departemen store besar saja wifi. hmm. Halo. Jadi Iya, iya warung lanjut kecil lanjut. enggak. Ah, Kalau di sini warung kopi kecil aja kan ada wifi. Hmm, Di sana enggak. Karena itu kalau kita mau ke sana itu pun kita harus apa? Siapkan juga kita beli apa? Paketan untuk yang di sana dari sini aja. Pokoknya semuanya hmm. bisa dipersiapkan di sini, Pak Kasan. Dan lebih Oh murah gitu. kalau kita persiapkan di sini. Iya. Atau Hmm, kalau kita nggak sempat di sini nanti di sana bisa biasanya di bandara itu ada kayak mesin ATM gitu untuk kita hmm, beli paketan paketan hmm, internet. Uh-uh. hmm, Nggak susah kok. Kemarin beberapa teman seperti itu beli paketan di hmm, mesin itu untuk dipakai hmm, selama selama kami berada di sana. Jadi hmm, itu jadi tiket sudah sering penerbangan. Kemudian untuk kereta kita beli dari sini. Kemudian hmm, untuk wifi itu hmm. juga nggak masalah. Jadi nyaman lah, maksudnya mudah, mudah karena ya daerah wisata. Cuma masalahnya ini pandemi ini loh. Kita termasuk Pandemi ya. negara yang Hmm. iya, negara yang belum pulih. Jadi Hmm. ya masih Nah susah lanjut. masuk Jepang. Ini Ya, berarti butuh sekitar 8 untuk iya. pesawat dengan tadi kereta, gitu kan? Ya oke, main-main Hmm. 10-an lah. Terus kalau persoalan makanan, Makanan. Tadi saya ya. bilang sekarang ini halal food kan sudah Mhm.
merata-rata di Jepang, jadi nggak Mhm. masalah. Terus kalau eh, kita makanan itu di Jepang, saya rasa sama kalau kita makan seperti di KFC, di McD gitu. Kalau kita di sana Mhm. makannya juga, harganya kalau dikurskan hampir mirip kok kemarin. Jadi kalau kita di KFC makan kan habisnya ya seratusan ya. Di sana itu tiga Iya, iya. ratus lima puluh kita makan di Yoshinoya, 350. Sudah dapat minum sama makan. 350 yen. Kurusnya kalikan 120 ya. Mungkin sekitar 50 ribuan ya. Oh gitu. Berarti enggak terlalu mahal ya? Ya, enggak. Saya kemarin nyoba Oh. makan-makan itu kok sama dengan kalau kita makan di kayak di bukan di warung loh ya, di Mhm. tempat-tempat makan seperti itu. Jadi Oh, berapa nggak tadi kalau masalah, satu nggak yen masalah. kena berapaan? 100 Waktu berapa itu tadi itu? 102, waktu saya pergi kemarin 120, Mhm. 123, 122, 23, nggak tahu sekarang. Saya nggak ngecek, Mhm. tapi hampir sama kok dengan kalau kita makan di sini kok. Hampir sama, Mhm. nggak Iya, beda iya, jauh. iya, iya. Jadi Asik ya, makan asik. dua Semakin kali. penasaran saya ini. Semakin penasaran saya ini. Oke, oke, lanjut, lanjut. Makanan, sip. Ini yang penting juga, tempat tinggal. Oh Kira-kira dia ya, kena berapaan? Oh, nah hari ini ini 103. Rosi Iya, hari ini 138. Oh 138 naik sensei. Oh, banyak. terima kasih Rosi. Artinya kalau itu kan kalau lebih mahalan ini dolar kan? Ya, Hmm, maksimal dolar, maksimal dolar. Rosi Ya, Maulidia. Kayaknya saya harus anu nih. Maulidia. Follow, follow, Ah, follow. Sip. ya, tinggal di Osaka ini. Oh ya di Oke. Osaka tadi yang saya lihat. Iya, Eh, kalau tempat tinggal sendiri atau tinggal. maksud saya kayak semacam ya yang paling murah lah gitu. Iya, yang paling murah itu hotel kapsul ya, Ros ya. Hotel di sana Oh, macam-macam, Pak kapsul. Karsang. Saya tahu, saya tahu. Heeh, Mhm. heeh. Ada hotel tinggal pilih saja, Pak Karsang. Jadi kita Mhm. bisa mendapatkan penginapan yang apa? Ya bisa dipesan dari sini, kita booking dari sini. Kita Oh gitu. mau, Sip, sip, ya, sip. misalnya tujuan Mhm. kita di sini, 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 ya, booking saja dari ini. Lewat internet kan sekarang semuanya bisa mudah. Kita booking dari Mhm. sini, nanti Mhm. bayarnya ketika di sana. Kan kadang, bukan kadang banyak itu free. Kalau batal tidak kena biaya apa-apa, free charge ya. Itu Mhm. banyak. Penginapannya tinggal kita pilih dari yang murah sampai yang hotel bintang 5 juga ada. Tapi biasanya kalau orang Indonesia itu sukanya sewa itu loh, Yang jelas bisa Pak tidur. Karsang, apartemen. Nah, Oh, apartemen, apartemen. apartemen, Iya, iya, biasa apartemen. saya lihat. Iya, betul, betul. Apartemen Mhm. ada berapa kamar itu. Itu kan disewakan itu Mhm. lebih murah juga. Jadi kita bisa misalnya ada 10 10 orang Mhm. ya kan, kalau kita kan nggak masalah tidur berjejal-jejal asal jangan mandi Iya, 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 bareng-bareng iya, kan iya. ya. Orang Jepang itu Mhm. kebalikan. Nah, ini nyelenting lagi. Orang Jepang mandi bareng nggak apa-apa, telanjang bareng, tapi tidur bareng-bareng mereka nggak suka. Oh, ya, iya, 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 iya. Dapat makanya lagi ada yang namanya, pelajaran. ada namanya sento. Kalau ke sana Pak Kersang mencoba lah mandi di sento, di Wah, pemandian dinginnya itu ya. umum. Air hangat itu, air panas untuk berendam itu, sento itu. Oh, iya, iya, Ya, iya, iya, tapi iya. ya itu, mari kita telanjang bareng-bareng. Ya masuk aja. Gitu ya kalau di Jepang. Tapi tidurnya Iya, nggak iya, mau iya. kalau bersamaan. Oh, pantas biasanya Iya, saya kalau tonton film Jepang, memang masing-masing punya kamar ya. Dan memang jarang mau di ini, kecuali yang suami istri ya. suami Kira-kira istri kan kosnya ini. sekitar berapa itu, Bu? Menginap ya. Iya, mungkin Mbak Rosi juga ikut.
bisa membantu kalau di Osaka rata-rata berapaan gitu. Itulah, saya kemarin itu ke Tokyo nginepnya ikut teman, ikut teman. Oh, iya 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 iya. Iya. Tapi sempet sih sama ada mahasiswa itu. Udah sensei saya inapkan karena diinapkan dia juga nggak tahu tarifnya berapa, nggak perhatikan. Tapi Hmm. bagus juga ya. Sekitar kalau 6.000 yen mungkin ya kalau itu, tapi itu sudah hotel nih Akarsang. 6.000 Itu bisa berarti tapi main-main 700-an lah. Itu ada yang ya. lebih murah kok. Ada yang lebih murah. Itu satu malam. Berarti Semalam. iya, berarti enggak terlalu Terjangkau mahal lah juga untuk itu. kita ya. Ini Iya iya di iya iya Bindi. iya. Bindi ini ada di Ah, Tokyo ini Bindi. Roshi ya 300 ini yen. Roshi. 3.000 yen. 3.000 yen. Sudah Kalau dapat tiga bagus dan ribu bersih. 300-an berarti. Tadi 138. Oh, 390. Ya 400 Pak Karsang. Pak Karsang. oh iya 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 400 iya. sudah dapat bagus. Sip sip sip. 3.000 yen. Terima kasih Ros. Makasih Mbak Rosi. Rosi Maulidia San. Ah, wow, dapat dapat lagi tambahan informasi. Sip 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 sip. Berarti 3.000 yen. Ya sekitar itu. Berarti sudah bisa ya bisalah kita melakukan perjalanan selama sepekan ini kalau ke ini ke Jepang. Semoga Bisa, kita semoga semoga. bisa. Hmm, Dan banyak iya iya mahasiswa di iya. sana. Jadi hey. Hmm, Bisa bertamu ke Rosi kalau Sensei sama Pak Akarsan ke sana ya. siap siap. Siap. Ini mahasiswa Busmi ya. Ya, murid saya juga Rosi ini. Yang di UB. Rosi di Sakura. Dia di Sakura. Osaka. Ya, sekarang dia tinggal di Osaka. Eh, apa lagi yang kira-kira harus dipersiapkan oleh misalnya kalau ada orang yang mau berkunjung ke Jepang, hal yang paling fundamental. Nah ini termasuk juga ya, Obat-obat ringan, paspor, obat-obat paspor, ringannya. Ya. paspor, visa. Tapi sekarang sebelum ini, nggak tahu sekarang ya. Sebelum ini kan kita bisa mengurus kalau kita punya paspor elektronik, paspor. Elektronik. Itu kita bisa bebas visa ke Jepang selama kunjungannya cuma maksimum 2 minggu. Jadi kita nggak usah ngurus visa, tinggal Pak Karsan, tinggal kita memberitahukan ke konsulat jenderal di Surabaya, kalau Surabaya ini saya mau ke Jepang 2 minggu, tinggal tunjukkan paspor itu sudah kita bebas. Asal cuma 2 minggu. Itu enak, paspor. Buat paspor aja. Bebas visa. Karena kalau kita ngurus visa itu agak ruwet ya, kalau visa. Agak ruwet, maksudnya ditanya tabungannya berapa. Cuma biaya visanya sih murah. Iya 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 iya. Biaya visanya murah, cuma 300-an lah. 300-an, 350. Cuma ini itu mending bikin paspor, ya udah bebas visa. Paspor. Kan kita juga nggak akan lama-lama di Jepang. Iya, paling. Saya sudah membayangkan diri saya ini kayak mau berangkat ini selama 7 hari. Itu kemarin Bu Ismi urus paspor, maksud saya apa ya? Kena berapaan dia? Paspor. Iya. Paspor. Iya, kalau paspor sih kita ke imigrasi kan. Tarifnya kan ya standar lah 450 kalau nggak salah kemarin. Berarti oke, sip. Bisa sudah terbayangkan ini kesiapan ya. Kalau biasa, kalau paspor
mungkin lebih mahal dikit 700 katanya. 700-an Oh Pak gitu. Karsan. Kalau e-paspor. Hmm, 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 hmm. Ya, 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 ya. Iya. Ini semakin menarik sebenarnya banyak hal yang eh, apa yang menjadi hal yang paling fundamental karena di sini sudah mau masuk salat maghrib Bu Is. Eh, Iya ya. saya butuh satu eh, penjelasan mendalam bahwa Bu Ismi sebagai orang Indonesia yang banyak belajar dari Jepang, apa yang menjadi penciri bahwa Jepang itu keluar biasaannya yang patut kita contoh, kita pelajari pada aspek ini yang bisa kita tanamkan sebenarnya pada anak-anak kita gitu. Mungkin itu yang saya butuhkan, Bu Ismi. Ya, ya itu tadi. Kalau kita bisa menanamkan budaya malu sejak dini, sejak anak-anak, itu hasilnya insya Allah bagus. Mhm, Orang Jepang itu tidak ada agama, tapi habluminanasnya, hubungan sesama manusia amat sangat bagus. Itu karena, mhm, saya rasa karena sejak kecil sudah ditanamkan budaya malu itu. Kemudian mereka juga punya semangat apa ya, itu tadi Pak Karsan, itu juga mhm, saya rasa bagus kalau itu bisa ditiru sama orang Indonesia ya. mhm, Dia akan berusaha untuk sesuatu itu sangat keras. Jadi apa ya? Tidak ada, kayaknya nggak ada waktu untuk males ya mereka itu. Ya memang ada sih mhm, beberapa orang males, tapi kok rata-rata mereka orangnya itu gambat mas. Itu yang iklan mhm. teh itu gambat teh. Itu Iya, ada iya, iya, istilah itu. Jadi gambar teh. ada kata penyemangat gambat Semangat ya. teh. Nah, kalau udah gitu, Hmm. iya semangat itu. Kalau udah digambat teh itu dia Hmm. pasti gambari mas, dia akan berusaha keras untuk apapun yang dia kerjakan. Itu kayaknya. Oh, jadi tidak sekadar slogan ya pernyataan Gambate itu. Oh, itu sering dipakai untuk menyemangati. Hmm. Gambate, ada udah ke gambate, mereka akan aduh setengah Hmm, mati untuk mencapai yang apa? Ya kayak lomba-lomba juga itu mereka akan berusaha keras untuk menyelesaikan itu. Jadi budaya malu hmm. sama itu usaha keras itu saya rasa yang bisa kita tiru dari mereka, Pak Karsan. Sip, 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 sip. Eh, kalimat penutup biasanya di apa para bintang tamu saya. Saya secara pribadi Bu Is masih banyak sebenarnya yang saya mau tanyakan berkaitan dengan Jepang, tapi kurang lebih pada sesi pertama masuk pada sesi kedua itu sudah menguatkan bahwa Jepang itu sudah memberikan satu pelajaran tambahan. Saya orang yang tidak pernah ke Jepang, tiba-tiba diberikan penggambaran, oh Jepang itu seperti ini, budayanya, spiritnya, spirit mengatasnamakan gambar teh tadi yang begitu luar biasa. Eh, sebenarnya saya juga mau menelusuri tentang pendidikannya, tentang bahasanya lebih mendalam, tapi karena kita memang hanya mau belajar dari negeri Sakura dalam artian, ya kita hari ini hanya berbicara lebih dominan pada aspek budaya mereka. Iya, Eh, iya, iya. tapi saya mau mengatakan bahwa Bu Ismi harus berutang sama saya ada dua. Kalau ada umur panjang, Bu Ismi mengantar saya ke Jepang. Dan yang kedua adalah Insya Allah, saya insya Allah. menginginkan saya menginginkan ini tidak diskusi kita atau ngobrol kita tidak cukup hari ini saja, gitu. Maksud Iya, iya. eh, saya menginginkan kalimat penutup sebagai ya pernyataan dari Bu Ismi bahwa apa yang mengalasankan bahwa kita harus belajar dari negeri Sakura. Ah, oke. Okay. Mhm. Minasan, gambatte kudasai. Oh, balasannya apa itu Saya Bu rasa Ismi? gambatte kudasai. Apa? Balasannya apa itu? Artinya, Balasannya. Iya, ya, artinya gambari dulu lah. mas, gambari mas. Ya, kalau Mhm. ada orang bilang gambatte kudasai, maka dijawab gambari mas. Gambar teh. Jadi akarsan Oh, gambar gambatte Mas. kudasai.
Oh, gambar Gambari teh. mas. Sip. Itulah. Jadi kita harus berusaha keras untuk eh, bekerja keras dan Dan Barimasu. punya rasa. Gambari mas. Masu dibaca gambari mas. Gambari mas. Oh, Terus Gambari menjawab Mas. ketika saya bilang Oh, gambate kudasai. Dia gambari mas. Gambari Mas. Gambate Oh, nih, iya iya iya. Ros. Hmm. Terus? Ya, saya rasa itu udah cukup Pak Karsan. Jadi ya banyak sebenarnya yang bisa ditiru, tapi saya rasa yang terpenting ya malu dan kerja keras itu yang bisa kita ambil ya. Karena dengan rasa malu dan kerja keras itu, insya Allah segala hal yang kita upayakan, kita kerjakan, bisa sukses lah, bisa berhasil. Sip, 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 sip. Ya. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Arigato. Arigato. Iye. Bu Ismi-san. Saya ini tiba-tiba mau juga seperti bahasa Jepang gitu. Setidaknya adalah yang saya tahu. Terima kasih banyak Bu Is, pembagian ilmunya yang begitu luar biasa. Sebuah kesyukuran saya ternyata punya teman yang bisa memberikan cerita yang luar biasa bahwa ada satu tradisi atau ada satu budaya yang harus kita pelajari bahwa kenapa tidak kalau hal yang positif kita bisa tiru. Jadi Betul, Jepang betul, itu betul. tidak sekadar menawarkan teori, tapi Jepang justru langsung meminta kepada kita untuk mempraktikkan dari apa yang telah kita sepakati. Budaya malu misalnya. Definisi malu kita pun hari ini masih dipertanyakan. Kita selalu menggaungkan juga istilah malu, tapi malu justru hanya slogan saja. Dia tidak teraktualisasi dalam diri kita. Jepang mengajarkan banyak hal, tapi tak berarti bahwa Jepang adalah tempat yang sepenuhnya kita pelajari. Indonesia pun pasti punya kelebihan dan kekurangan. Jepang pun demikian. Saya baru dapat lagi ternyata ada tempat yang kalau ada yang mau bunuh diri ya silakan. Tapi sebelum itu konsultasi dulu. Kalau memang sudah fix untuk mau bunuh diri silakan. Artinya ada hal yang memang perlu kita pertegas bahwa ayo kalau mau menjadi manusia perbanyaklah untuk keliling supaya tidak menjadi orang yang memiliki satu sudut pandang saja. Budaya di luar dari kita itu mengajarkan saling menghargai, saling menjaga kesepakatan-kesepakatan yang pernah dibangun misalnya. Yang saya maksudkan adalah ada budaya yang kita sudah sepakati bersama. Kenapa tidak kita coba untuk kembali pada ranah itu. Arigato, Bu Ismi-san. Salam buat kita. Bu Ismi sekarang di Malang ya? Di Malang. Oh, di Malang. Ini ada di rumah ini. Oh, salam buat keluarga. Bahwa ada salam yang tertitip dari Sulawesi. Terima kasih. Semoga kita ketemu di lain waktu dalam bentuk luring, bukan lagi daring. Iya. Rindu juga mau ketemu. Rindu. Sip. Ah. Semoga disegerakan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.